Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin dengan hormat Bapak Ibu wajib pajak yang saya hormati, saya Dwi Chandra Budiman selaku Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Tangerang. Di waktu yang berbahagia ini, di akhir bulan Mei, izinkan kami menyampaikan informasi perkembangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Semoga bermanfaat. Bahwasanya dengan tumbuhnya dan bergeraknya organisasi, jadi terhitung awal tahun 2024 ini kita di Kabupaten Tangerang khususnya Bapenda telah terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Yang dulu ada disebut dengan bidang PBB dan BPHTB, bidang non PBB dan BPHTB, ada bidang wasdal, dan ada bidang perencanaan, pelaporan, dan regulasi pajak daerah. Itu yang dulu berlaku. Untuk saat ini yang ada di kita nomenklaturnya adalah yang pertama bidang pelayanan dan penelitian, terus yang kedua ada bidang pendataan, penilaian, dan penetapan pajak daerah, yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada bidang pengawasan, pengendalian, dan penindakan pajak daerah. Dan yang keempat ada bidang perencanaan, pelaporan, dan regulasi daerah. Terkait hal itu juga bersama ini kami sampaikan, seirama dengan SOTK baru, justru kita berupaya untuk memudahkan pelayanan, untuk mempercepat pelayanan dan mendekatkan pelayanan. Jadi khususnya bagi wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, bahwa saat ini kita sudah ada pendelegasian kewenangan. Jadi ada hal-hal yang sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala UPT, yakni untuk mutasi habis. Apa itu mutasi habis? Mutasi habis adalah sebuah peristiwa perubahan subjek pajak. Biasanya misalkan si A punya tanah 1000 meter, lalu dibeli oleh si B dengan luas yang sama 1000 meter, maka si B akan melakukan proses pelayanan mutasi. Yang tadinya subjek pajaknya A berubah menjadi subjek pajaknya B. Nah, hal itu menjadi kewenangan di UPT, jadi pelayanannya bisa lebih cepat. Selain itu juga untuk mutasi sebagian serta OP baru, pembetulan, dan lain-lain, itu sekarang semuanya ada proses verifikasi dan penelitiannya itu ada di UPT pajak daerah terkait. Ya, jadi berkas itu di UPT sudah diverifikasi, sudah diteliti dan lain-lain. Nanti masuk ke bidang, dan di kami itu prosesnya tidak lama, hanya kurang lebih seminggu. Jadi kami setiap hari Jumat itu seluruh berkas yang sudah masuk di kita itu sudah kita proses. Jadi contohnya ini, mohon izin saya lihat data bahwa per akhir bulan Mei ini bahwa kita sudah melakukan pelayanan PBB kurang lebih ada 1.300 NOP, itu yang terdiri dari mutasi sebagian, OP baru, dan lain-lain, kecuali mutasi habis, karena itu ada di UPT masing-masing. Apa itu mutasi sebagian? Mutasi sebagian itu seperti saya sampaikan tadi, misalkan si A punya tanah 1000 meter, ternyata dijual kepada si B seluas 500 meter. Otomatis ada sisa 500 meter. Sehingga hal ini disebut dengan, pada umumnya kita sebut mutasi sebagian. Jadi NOP yang induk kita kurangi luasnya, terhadap yang baru yang seluas 500 meter yang dimiliki oleh si B, kita belikan identitas NOP baru atau nomor objek pajak. Ini namanya mutasi sebagian. Proses verifikasi, validasi, pelayanan, dan lain-lain itu ada di UPT. Nanti proses penetapan ada di bidang sebagaimana mestinya. Selanjutnya juga kita ada laporan ini nih, aktivasi PBB, baik yang tatap muka maupun yang melalui non tatap muka atau melalui WA Center. Kita sudah menyelesaikan sampai dengan saat ini kurang lebih 5.641 NOP. Nah, itu salah satu hal yang kami sampaikan dalam perkembangan pelayanan PBB.
hal ini semata-mata demi kita meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima. Semoga hal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang kami cintai dan yang kami banggakan. Dan kami tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa bayar PBB itu bisa melalui di Bank Jabar Banten, di kantor pos, di Alfamart, di Indomart, di e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Blibli, hingga bisa melalui GoPay, OVO, serta link aja. Jadi itu alternatif yang kami berikan, dan serta dapat melalui QRIS atau melalui virtual account. Silakan nanti Bapak Ibu mau menggunakan yang mana, intinya sama, endingnya sama, semua hal yang ditransaksikan akan terdata secara sistem, secara real time. Dan juga UPT yang kita miliki itu kurang lebih ada 5 UPT. Yang UPT pertama ada di Tiga Raksa, di samping kantor Kelurahan Tiga Raksa, itu membawahi 5 kecamatan. Yang kedua ada UPT 2 atau UPT Belaraja, lokasinya di area kantor Camat Belaraja, khususnya di kantor urusan keagamaan di dekat flyover. Terus yang ketiga ada UPT 3 Rajeg, lokasinya di komplek kantor Camat Rajeg. Dan yang keempat ada UPT Paku Haji, juga sama di area atau di komplek kantor Camat Paku Haji. Dan yang terakhir UPT 5 atau kita sebut UPT Kelapa 2, itu ada di area kantor Camat Kelapa 2. Satu UPT membawahi 5 sampai 6 kecamatan. Kebetulan di Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah poho mayar pajak.